Hai Mam, resep ini untuk anak Mam yang maunya telur lagi, dijamin gak bosan dan tetap padat gizi. Untuk resep pertama adalah telur dadar wortel. Pertama, kita pecahkan satu buah telur, lalu kita kocok lepas. Kemudian tambahkan sedikit garam. Lalu kita akan beri parutan wortel. Ini harus diparut ya Mam, supaya wortelnya cepat masak. Resep ini juga ampuh untuk anak Mams yang mungkin sedang cranky dan gak mau makan sayur. Karena mereka gak akan sadar kalau mereka lagi makan wortel. Taunya makan telur dadar deh. Setelah kita kocok lepas lagi, kita akan goreng. Ini aku menggunakan minyak kelapa. Mams bisa menggunakan minyak sayur, bisa juga pakai unsalted butter, terserah Mams mau pakai apa. Kalau Mams mau pakai mentega yang udah asin, berarti di awal tadi tidak usah diberi garam. Kita akan dadar sampai matang. Oh ya Mams, ini aku nggak pakai teflon, tapi ini aku pakai kayak iron cast gitu. Dan minyaknya cuma sedikit aja gitu. Tapi Mams juga bisa pakai teflon atau bisa pakai wajan aluminium biasa, terserah Mams maunya pakai apa. Nah, ini sudah siap dan kita akan sajikan untuk si kecil. Menu kedua adalah orak-arik telur kornet brokoli. Pertama, kita akan rebus dulu brokolinya sampai dia setengah matang. Karena brokoli ini agak sedikit tricky, jadi kalau kita langsung rajang dan kita goreng, itu nanti dia akan masih keras dan kurang matang. Lalu kita kocok lepas telur, kita tambahkan kornet. Terserah ini Mams kornetnya mau seberapa. Dan kalau Mams mau pakai daging giling juga bisa, tapi daging giling sama mendingan agak ditumis dulu, jadi biar dia nggak mentah gitu dagingnya. Terus setelah kita kocok lepas, kita akan tambahkan brokoli yang tadi kita rebus. Sekarang kita akan potong-potong seperti ini. Lalu kita akan campurkan dan kocok lepas lagi. Kita kocok lepas semuanya sampai tercampur. Lalu aku tambahkan sejumput garam. Lalu aku kocok lepas lagi. Nah, Mams, ini aku akan goreng lagi-lagi pakai minyak kelapa, dan Mams bisa pakai minyak sayur, pakai unsalted butter maupun pakai mentega. Kalau pakai mentega berarti tadi bagian memberikan garam harap di skip karena mentega kan udah ada asinnya. Takutnya jadi terlalu banyak garam. Nah, ini langsung kita orak-arik, jangan terlalu kering karena biasanya anak juga nggak gitu suka orak-arik yang terlalu kering. Langsung kita angkat gitu. Kalau Mams punya seledri di rumah, ini boleh ditambahkan seledri supaya lebih wangi. Ini kebetulan aku lagi nggak ada seledri. Nah, sekarang kita tinggal sajikan dengan nasi panas. Menu berikutnya adalah telur santoso. Nah, ini sih orang gede juga doyan ya, tapi ini adalah versi untuk anak kecil ya. Pertama, kita akan buat sausnya terlebih dahulu. Kita akan menggunakan 1 sendok teh saus tiram, lalu setengah sendok teh kecap asin, dan 1 sendok teh kecap manis. Kita aduk rata. Lalu kita akan tambahkan air, ini kurang lebih 5 sendok makan ya Mam. Aduk rata semuanya, kemudian kita akan membuat bumbunya. Untuk bumbunya aku menggunakan 2 siung bawang putih yang aku geprek, kemudian aku potong tipis-tipis atau aku chop. Daun bawang juga akan kita potong tipis-tipis. Nah, ini akan kita gunakan sebagai bumbu. Jadi semuanya kita masukin barengan, kita akan pisahin antara bumbu ataupun garnish. Nah, ini harus tipis-tipis ya Mams, takutnya tuh kayak anak tuh kayak gampang terganggu gitu sama daun bawang. Kalau udah, kita akan ceplok telurnya. Ini boleh didadar, boleh juga diceplok. Aku menggunakan minyak sayur, tapi Mams bisa pakai unsalted butter maupun pakai mentega. Tapi sih menurutku paling enak
pakai minyak sayur aja gitu. Kalau sudah mateng, kita akan masukkan bumbunya. Kita aduk-aduk semuanya, kita tunggu sampai semuanya mateng, sampai daun bawangnya ini udah wangi. Lalu kita akan masukkan bumbu yang tadi udah kita buat. Kita diamkan sampai meresap, kita aduk-aduk sampai dia matang kurang lebih 1 menit aja, karena kalau terlalu lama nanti dia akan gosong. Nah udah, ini udah mateng. Sekarang udah siap kita hidangkan. Hidangkan dengan nasi panas atau nasi lembek plus dengan sayuran yang direbus atau dikukus. Semoga anak mam suka dengan resep ini. Anakku sih suka banget ya. Menu berikutnya adalah telur dadar kornet. Nah ini sebenarnya mirip dengan tadi yang scramble, tapi ini kita dadar. Pertama rebus dulu brokolinya. Lalu kita akan pecahkan 1 butir telur dan kita kocok lepas. Kalau sudah dikocok lepas seperti ini, kita akan tambahkan kornet. Nah, tapi ini aku kornetnya pakainya sedikit aja ya, Mam. Soalnya nanti aku bakal tambahin keju. Kalau udah, kita akan kocok lepas lagi sampai dia rata dengan telurnya. Kalau sudah, kita akan tambahkan keju. Ini aku parut. Nah, ini aku pakai keju yang kayak mudah meleleh gitu, yang semi melted, tapi Mams bisa pakai keju apapun. Dan kalau Mams nggak punya keju juga bisa di skip. Ini aku pakai keju karena memang anakku tuh lagi tergila-gila banget sama semua hal yang berbau keju, makanya kayak aku suka selip-selipin gitu keju. Oke, ini kita kocok lepas semuanya sampai tidak ada yang menggerinjil, pokoknya semuanya harus rata. Kalau udah rata semua, sekarang kita akan goreng. Nah ini aku menggunakan minyak sayur karena kayak rasanya udah kompleks, jadi aku nggak mau ngerusak rasanya lagi. Jadi ya mendingan udah Mams pakai minyak sayur aja. Kita goreng sampai matang. Lalu kita akan hidangkan bersama dengan nasi panas dan juga brokoli yang tadi udah kita rebus. Nah udah matang, udah siap dihidangkan. Hidangkan dengan nasi panas atau nasi lembek jika anak Mams masih berusia 9 atau 10 bulan. Menu berikutnya adalah dadar telur tahu tomat. Ini mudah banget. Pertama kita haluskan dulu tahu, ini kurang lebih setengah buah. Kita haluskan sampai halus. Lalu kita ceplokin telur dan kita kocok lepas. Setelah itu kita potong kecil-kecil tomat. Ini dalamnya kita buang ya Mam, supaya nggak asem. Nah udah kita potong kecil-kecil. Lalu kita akan tambahkan ke dalam telur dan juga tahu tadi. Lalu kita akan kocok lepas sampai rata. Nah jangan lupa tambahkan sedikit garam untuk perasa. Setelah itu tinggal kita goreng atau kita dadar. Ini aku menggunakan minyak sayur. Sekali lagi Mams boleh pakai minyak kelapa, boleh pakai unsalted butter, boleh pakai mentega, silahkan aja ya Mams. Ini pure pilihan Mams. Oke, kita akan goreng sampai mateng. Lalu kita siap hidangkan dengan nasi panas. Menu berikutnya adalah sup telur tomat. Nah ini menu andalan banget ya Mams. Anakku tuh nggak mungkin nggak doyan makan kalau makan sup telur tomat. Oke, untuk bahannya aku akan menggunakan jamur kancing. Ini aku akan potong kecil-kecil. Nah jamur kancing ini boleh di skip, tapi kalau ada sebaiknya digunakan karena itu bikin kaldunya enak banget. Terus kita akan potong kecil-kecil juga tomatnya. Ini kalau anak Mams masih 9 atau 10 bulan sebaiknya dipotong lebih kecil lagi. Setelah itu untuk bumbunya aku menggunakan bawang putih, aku geprek kemudian aku chop. Nah pertama kita akan tumis dulu bawang putih sampai dengan dia harum. Kalau sudah harum, sudah mulai kecoklatan, kita masukkan tomat dan juga jamurnya. Kita akan tumis sampai keduanya ini layu. Fungsinya apa Mam? Supaya ketika nanti diberi air, kaldunya itu bakal berasa banget jamur dan juga tomatnya. Rasa gurih dan manisnya itu akan beneran berasa. Nah udah layu, kita tambahkan air kurang lebih 1 gelas. Lalu jangan lupa kita tambahkan garam untuk perasa.
Kalau dirasa semuanya sudah matang, koreksi rasa udah pas, sekarang kita akan masukkan sayurnya dan juga telur yang kita kocok terlebih dahulu. Kita aduk sebentar, lalu kita tunggu mendidih 1 kali. Setelah itu kita kecilkan apinya dan kita masak kurang lebih 10 menit dengan api yang sangat kecil ya Mam. Nah, untuk sayurnya ini aku menggunakan daun kelor. Ini termasuk di dalam superfood ya Mam. Ini bagus banget untuk imunitas anak kita. Nah, tapi Mams bisa ganti dengan sayur lain seperti sawi maupun bayam dan lain-lain. Pokoknya terserah Mam sayurnya apa, tapi yang penting ada sayurnya. Nah, ini udah 10 menit dan sudah matang. Penampakannya seperti ini. Ini rasanya enak banget, gurih banget, dan aduh, anakku tuh suka banget. Dia mau lagi sakit, mau lagi nggak mood makan, mau lagi apapun pasti doyan. Oke deh Mam, terima kasih sudah menonton dan semoga anak Mam suka ya. Terima kasih.